kepikiran gue yang lanjutin cerita tentang hal mistis berbau mantra sebelumnya, tentang kutukan yang didapetin sama si Sylvie, si kembang desa itu loh. Setelah bokapnya Sylvie meninggal, terus ibunya Sylvie tuh jadi kayak orang gila gitu habis pernikahan anaknya. Karena Sylvie tuh bener-bener hilang banget nggak ada kabar, tetangganya nggak ada yang tahu, bahkan keluarganya pun juga nggak tahu gitu loh Sylvie kemana abis dia nikah sama si Herman ini. Padahal beberapa hari yang lalu tuh sebagian besar dari mereka tuh ketemu papasan sama Sylvie. Dan yang kemarin gue bilang juga, kan banyak banget kayak warga-warga tuh yang lihat ada sosok yang bentukannya kayak Sylvie kan. Nah mereka tuh sempat lihat, tapi itu tuh cuman kemarinan doang, karena mulai dari hari ini tuh sampai seterusnya itu hilang aja Sylvie, nggak ada kabar. Bahkan yang diingat sama Sylvie, kata orang yang ngirim cerita ke email kita ya Bihnat, katanya tuh terakhir kali yang Sylvie ingat adalah setelah pernikahan itu dia tuh keluar desa naik mobil, terus tuh dia ngeliat banyak banget orang-orang berjajar di pinggir jalan sambil ngelambang-lambain tangan ke Sylvie gitu loh, kayak emang say goodbye gitu. Dan itu tuh tengah malam. Terus Sylvie dari mobil tuh ngeliat orang-orang itu tuh pakai baju unik, ada yang lusuh, ada yang rapi, ada yang juga kayak orang pakai baju-baju Eropa. Muka-mukanya pun juga asing gitu loh, bener-bener Sylvie tuh gak kenal sama sekali. Dan ternyata Nat, yang dilawatin sama Sylvie barusan itu tuh bukan desanya dia, tapi kuburan di desa dia. Jadi selama perjalanan tuh ternyata Sylvie tuh ngelewatin kuburan. Dan orang-orang yang pakai baju unik itu yang Sylvie lihat, katanya itu tuh orang-orang yang udah meninggal. Oh shit. Tapi Sylvie tuh malam itu gak mikir aneh-aneh, cuman dia inget banget dari salah satu orang yang ngelambain tangan itu, ada yang kayak ngomong ke Sylvie gitu. Dan Sylvie tuh coba fokus yang ngeliat ke bibir si sosok ini ya. Sosok itu tuh cewek, pucat, beberapa bagian tubuhnya pun juga kayak kelihatan tulang gitu. Terus si sosok ini tuh ngomong, kalau mati jangan lupa dikubur di sini ya. Nah, Sylvie tuh bingung banget sama ucapan sosok ini. Niatnya sih dia mau nanya ke Herman, tapi Herman tuh jadi kayak orang yang tahu duluan kejadian itu. Sampai akhirnya tuh Herman selalu ngomong kayak, kamu ngeliat apa? Kamu kecapean kali tuh seharian habis terima tamu banyak banget. Udah kalau kecapean tidur aja, mungkin kamu halu. Pokoknya sebisa mungkin tuh Herman tuh kayak ngalihin perhatian Sylvie biar kayak Sylvie tuh ngerasa dia yang salah, dia yang halu gitu. Dengar Herman ngomong kayak gitu, Sylvie tuh coba kayak langsung nengokin badannya ke belakang buat ngeliat jalanan lagi. Dan yang dilihat sama Sylvie ini kesaksian dari Sylvie, karena Sylvie tuh inget banget Nat, posisi dan momen ini ya. Dia tuh ngeliat orang-orang tadi yang dia ngeliat kayak mukanya aneh pakai baju Eropa gitu tuh udah ngumpul nempelin muka mereka semua di kaca belakang mobil Sylvie. Terus kepala tuh kayak nengok kanan kiri sambil ngelambang-lambangin tangan gitu. Di momen itu akhirnya Sylvie hilang, pingsan gitu aja. Perjalanan berlanjut lagi, Sylvie akhirnya bangun dan dia tuh denger udah azan subuh. Jadi kayak berangkat dini hari, sampai azan subuh pun selesai, mereka tuh belum nyampe-nyampe juga. Setiap Sylvie nanya ke Herman kayak mau kemana, Herman tuh selalu bilang kayak, enggak, ini dikit lagi sampai kok, ini gak lama gitu. Tapi gak logis aja gitu si Sylvie tuh mikirnya. Pokoknya rumah Herman tuh bener-bener di pelosok gitu, masuk-masuk hutan, rumah-rumahnya tuh jarang-jarang gitu. Terus anehnya lagi, di sepanjang jalan menuju rumahnya si Herman ini, banyak banget cewek-cewek yang berdiri ngeliatin ke arah mobilnya Herman. Sylvie nanya lah kayak, Mas, di sini rumahnya kok jarang-jarang, jauh-jauh lagi jaraknya. Banyak warganya kok cewek ya, suaminya pada kemana? Nah Herman tuh cuma diem aja, nggak jawab apa-apa. Dan Sylvie coba tanya lagi ke Herman, tapi nggak dijawab juga. Pas Sylvie nyoba nepok badannya Herman, kan Herman lagi nyetir nih. Dia kaget banget, mobilnya tuh langsung direm mendadak. Terus ternyata mereka tuh udah sampai ke rumah Herman. Dan rumahnya Herman itu adalah rumah satu-satunya di tengah hutan itu Bihnat. Ada kandang ayam tapi nggak gede, cuman beberapa petak doang. Terus rumah Herman tuh ternyata tuh nggak mewah sama sekali gitu. Karena kan waktu pas pertama kali si Herman mau nikahin Sylvie, dia tuh bilang itu kayak pengusaha ayam yang sukses gitu kan, banyak banget peternakannya. Ternyata pas Sylvie lihat, rumahnya tuh 2 lantai, kotor, kumuh, beberapa bagiannya tuh lapuk, dan kayak kandang ayamnya tuh cuma kecil gitu loh. Bener-bener gak kelihatan sama sekali kalau si suaminya tuh sukses lah. Nah sebelum turun dari mobil, Herman tuh tiba-tiba kayak ngajak deep talk gitulah ke Sylvie. Intinya Herman minta maaf kalau sebenarnya yang dia ceritain selama ini itu tuh bohong. Herman tuh udah ngaku lah kalau ternyata itu satu-satunya cara buat ngedapetin hatinya si Sylvie sekeluarga.
Dan kalimat terakhir yang dibilang sama Herman tuh, dia cuma bilang dia minta tolong Sylvie buat nggak nyeritain kondisi Herman yang sebenarnya ke nyokapnya Sylvie, karena Herman tuh dijanji bakal ngejagain Sylvie lah. Awalnya Sylvie tuh emang ada niatan buat nelfon nyokapnya, tapi karena omongan Herman tadi, Sylvie tuh tiba-tiba jadi kayak kesihir. Oh yaudah nggak apa-apa gitu. Nah selain itu juga, tadi kan gue bilang kan rumahnya si Herman tuh bener-bener masuk ke pelosok gitu kan, Bihnat. Pas dicek HP-nya sama si Sylvie, itu tuh nggak ada sinyal sama sekali. Udah nyampe rumah Herman, mereka langsung lah disambut sama Yekti. Yekti tuh kayak bisa dibilang pembantunya Herman lah. Oke. Nah Herman tuh langsung ke kandang ayam ya, buat kayak ngurusin ayamnya. Dan Herman tuh langsung nyuruh Yekti buat nganter Sylvie ke kamar. Udah tuh Sylvie ngikutin Yekti ke kamar. Hawa rumahnya Herman tuh engap, cahayanya minim, terus jadi kayak bau-bau anyir kecium gitu, kayak bau kemenyan gitu, dicium sama Sylvie. Nah pas di jalan, Sylvie tuh ngeliat kayak dia tuh melewati satu ruangan ketutup tapi nggak rapet, terus gagangnya tuh udah copot. Nah karena Sylvie penasaran, pelan-pelan dia ngedeketin lah tuh ke pintu itu, dan dia tuh mau coba buka pintunya. Langsung tuh tiba-tiba si Yekti ini kayak ngalangin pintunya dan kayak berusaha buat ngehalangin Sylvie biar nggak masuk kamarnya gitu lebih net. Sylvie nanya kayak, "Mbok itu ruangan apa?" Nah Yekti tuh kayak gagap banget. Yekti cuma bilang kayak musola gitu. Nah si Sylvie bilang kayak musola. Yekti jawab lah kayak, "Iya semacam itu bu." Nah denger Yekti jawab semacam itu tuh bikin Sylvie bingung gitu loh. Kayak ya masa musola bilang semacam itu? Ya kalau misalnya musola aja gitu loh. Iya. Nah tapi di sini tuh Sylvie coba kayak ya udah nerima apapun aja, karena dia tuh juga nggak kayak mikir kejauhan. Udahlah tuh singkat cerita, Sylvie tuh akhirnya ngejalanin hidup pernikahannya tuh kayak pasutri biasa, senang, ada damainya juga, ngobrol sama suaminya juga. Nah tapi gue disclaimer dulu, sebelumnya tuh kan Sylvie sempat cerita kalau pas menuju prosesi pernikahan tuh dia berubah drastis kan, kayak fisik sama sifatnya. Jadi kayak fisiknya tuh kayak nggak kerawat, sifatnya tuh juga kayak marah-marah mulu gitu. Nah ternyata ini bukan tanpa alasan, Bihnat. Kata si sepupunya Sylvie yang ngirim cerita ini, Sylvie tuh pas momen menuju nikah tuh ngerasa kalau hawa kondisi desa itu benar udah nggak enak, nggak bikin nyaman. Nah padahal sebaliknya, orang-orang desa sana lah yang justru mikir kayak Sylvie yang kayak gitu. Nah ternyata itu tuh imbas pelet yang dikasih sama Herman. Gak kerasa, udah beberapa hari bahkan beberapa minggu Sylvie tuh tinggal di rumah Herman. Tapi Herman tuh kayak sering banget keluar kota. Ngomongnya sih ketemu investor, rekan kerja, segala macem gitu. Nah tapi setiap keluar rumah, si Herman tuh kayak gak balik berhari-hari gitu. Di kondisi yang kayak gini ya Sylvie ngerasa udah mulai bosen, suntuk gitu di rumah cuma sama Yekti doang kan. Dia coba sebenarnya sesekali mau nyoba nelpon nyokapnya, tapi yang tadi gue bilang kan gak ada sinyal sama sekali kan. Akhirnya Sylvie jadi kayak gabut banget lah di sana. Sampai ada suatu hari menuju maghrib, Sylvie tuh pengen coba jalan-jalan ke arah desa sambil nyari sinyal ada apa enggak gitu. Dia diem-diem pergi tuh, nggak pamitan sama Yekti dan langsung cabut aja. Nah jarak antara rumah Herman ke desa terdekat itu tuh bisa sekitar 1 kilo lah. Nah pas Sylvie udah nyampe desa sekitar maghrib, orang-orang desa sana tuh kayak ngeliat Sylvie jijik dan ketakutan gitu lebih net. Beberapa orang tuh langsung cabut, kayak ngeliat Sylvie tuh takut. Terus juga ada beberapa orang nih bahkan ngintipin Sylvie dari jendela rumahnya dia. Terus pas Sylvie nengok ke mereka, jendela tuh sudah tutup gitu. Kayak kesana tuh mereka tuh nggak nerima Sylvie di sana gitulah. Bahkan anehnya lagi, ini salah satu hal juga nih yang bikin Sylvie inget banget. Di sana kan pasti ada musola lah, setiap desa kan ada musola atau masjid kan. Nah pas dia ngelewatin masjid itu kebetulan ada kayak bapak-bapak gitu lagi sholawatan. Nah awalnya si bapak-bapak ini tuh kayak sholawatan biasa aja gitu. Sampai pas Sylvie lewat, mereka tuh bener-bener tiba-tiba kayak bacanya kenceng banget, terus jadi kayak marah-marah gitu. Bapak-bapak yang sholawatan tuh ngeliat Sylvie tajam banget. Nah Sylvie ngerasa takut lah, dan bahkan Sylvie tuh mikir kayak yang diomongin sama Herman tuh bener. Akhirnya Sylvie langsung lah tuh mikir buat balik aja lah ke rumahnya, ke rumah Herman ya. Sylvie fokus aja jalan cepet, pokoknya ngeliat ke depan terus, gak nengok ke belakang sama sekali. Nah kan tadi gue bilang tuh arah ke rumah Herman itu kan kayak ke hutan-hutan gitu kan, banyak pohonnya kan. Nah semakin dia jalan cepet, si Sylvie jalan cepet, semakin Sylvie tuh denger kayak ada suara cewek rame gitu ngomong kayak pergi. Nah gak lama pas dia terus ngeliatin tanah,
Kan dia jalan kan dia nggak mau nengok ke belakang tuh, dia nunduk kayak jalan lurus terus. Gak lama tiba-tiba dia ngeliat kaki banyak banget lukanya, dan dia tuh nggak pakai sendal gitu loh, si sosok yang dia lihat kakinya ini. Sylvie juga ngeliat kayak kuku-kuku kaki sosok ini tuh bener-bener kayak hitam gelap kotor gitu. Sylvie takut banget, tapi dia tuh nggak mau naikin kepalanya lah, soalnya jarak si sosok ini sama Sylvie tuh bener-bener deket banget banget. Dan Sylvie tuh juga nyium bau busuk banget nih dari sosok ini. Sampai akhirnya pas dia jalan, tiba-tiba ada